Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Parina Ceria Madita dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi pembelajaran matematika, yaitu Joyful Learning, Matematik, dan STEAM. Baiklah, yang pertama Joyful Learning Matematik atau pembelajaran yang menyenangkan dalam matematika. Di sini ada 5 faktor tentang belajar siswa. Yang pertama sikap guru, yang kedua masalah kurikulum, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat budaya kelas, yang kelima asesmen. 5 faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana pembelajaran dapat menyenangkan di dalam kelas. Kita misalkan saja sikap guru. Sikap guru ini sangat menentukan bagaimana sebuah kelas dapat menyenangkan atau tidaknya. Contohnya gini, kalau guru di kelas dapat menerapkan pembelajaran dengan menyenangkan atau menarik, pastinya siswa akan menerima pembelajaran yang diajarkan dengan baik pula, atau pembelajaran yang diajarkan akan diserap atau dimengerti oleh siswa dengan baik. Di sini ada beberapa kecemasan matematika yang dialami oleh beberapa siswa. Yang pertama, pengalaman yang buruk. Yang kedua, menghindari matematika itu sendiri. Yang ketiga, kinerja matematika yang tidak bagus. Pengertian Joyful Learning Matematik itu sendiri yaitu suatu proses pembelajaran antara guru dan siswa tanpa adanya rasa terpaksa dan tanpa adanya tekanan. Nah, kalau dalam suatu pembelajaran sudah didasari suka sama suka, akan menyenangkan tanpa adanya rasa takut atau paksaan dari seorang guru. Di sini ada 2 hal yang dibutuhkan siswa saat pembelajaran berlangsung, yaitu adanya tantangan, yang kedua adanya keterlibatan. Salah satu penerapan kegiatan Joyful Learning yaitu melakukan kegiatan matematika di luar ruangan atau di lapangan terbuka. Dampak positif dari kegiatan tersebut, yang pertama, dengan kita melakukan kegiatan di luar ruangan atau lapangan terbuka, dapat lebih mudah menghubungkan pembelajaran matematika dengan dunia nyata. Dampak positif yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa ketika menyelesaikan masalah yang tidak biasa. Dampak positif yang ketiga, lebih mudah menggabungkan antara matematika dengan pembelajaran lain karena dilakukan di luar ruangan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu STEAM. STEAM itu singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Yang dimaksud dengan sains yaitu kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Kalau teknologinya, inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam memperbaiki kualitas hidup. Engineeringnya adalah penggunaan prinsip-prinsip ilmiah dan penalaran matematis dalam mengoptimalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kriteria dan batasan yang sudah ditentukan. Artnya, aktivitas dalam menyelesaikan masalah, dan matematis, ilmu tentang pola dan hubungan untuk memecahkan masalah. Pembelajaran STEAM.
pendekatan pembelajaran yang dilakukan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan, sains, teknologi, engineering, dan matematis untuk mengatasi masalah. STEAM membuat suatu hubungan atau integrasi sambil memecahkan masalah dengan kreativitas. Tujuan dari STEAM yang pertama, pengetahuan dan pemahaman akan sains, teknologi, engineering, art, dan matematis. Yang kedua, dapat menggunakan pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik untuk menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan. Tujuan yang ketiga, menghargai peran pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik untuk kemajuan manusia. Dan di sini mengapa harus STEAM? Karena dengan STEAM menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi perkembangan zaman, menjadikan pembelajaran makin sesuai dengan kehidupan, inovasi dalam kehidupan, membantu siswa untuk secara aktif membangun konsep sendiri, meningkatkan ketertarikan siswa tentang pekerjaan di bidang STEAM. Engineering pada STEAM. Yang pertama, sebuah cara sistematis dan berulang untuk merancang objek, proses, dan sistem untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Sebuah proses yang dimulai dengan masalah, kebutuhan, dan keinginan, menentukan kriteria solusi yang berhasil dan bagaimana mengukurnya, mengidentifikasi kendala atau batasan yang perlu dipertimbangkan. Dan selanjutnya, teknologi pada STEAM. Yang pertama, setiap jenis modifikasi pada alam untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Kedua, biasanya berkaitan dengan alat, perlengkapan, dan mesin. Selanjutnya, penyebabnya masalah, kebutuhan atau keinginan manusia. Dikonstruksi melalui tahap engineering, kemudian teknologi tersebut digunakan untuk mengengineeringkan teknologi yang lebih maju. Tidak harus berkaitan dengan listrik, internet, dan komputer. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.